Om Swastiastu, salam sejahtera selalu, Bro Amru. Apa kabar? Baik, kabar baik. Sehat selalu ya? Sehat, Mas. Nah, saudara, ternyata ini bintang tamu kita narasumber kita sebagai Ketua Umum Floba Mora Bali. Floba Mora Bali. Jadi betul itu sebuah ikatan keluarga besar gitu? Iya, jadi Floba Mora Bali itu adalah ikatan keluarga besar yang mewakili atau merepresentasikan perwakilan 22 kota kabupaten yang ada di NTT. Jadi Floba Mora Bali punya anggota unit-unit keluarga dari perwakilan kabupaten kota di NTT ini. Di sini semua punya ikatan keluarganya. Kemudian ditambah dengan komunitas perempuan Floba Mora Sang Dewi dan komunitas mahasiswa yang tersebar di berbagai universitas. Ada di Bali ini? Ada di Bali. Oh, jadi Floba Mora ini memayungi ini tadi, 22, apa namanya, kelompok atau? Kalau kami menyebutnya unit. Jadi ada unit ikatan keluarga. Masing-masing ada ketuanya Jadi juga, ikatan keluarga Sumba Timur, Sumba Barat, dari Flores juga untuk semua kabupaten, dari Timor gitu. Jadi semuanya ada ketua dan ada pengurusnya juga. Oke. Baik, jadi Herman Umbu Billy. Ya, betul. Ngetrennya dipanggil Umbu. Umbu Billy. Oke, jadi Bro Umbu kita panggil Bro Umbu aja ya. Siap. Bro Umbu, mungkin sedikit lah, masyarakat juga mungkin banyak yang belum mengerti juga Floba Mora ini. Jadi sebetulnya awalnya bagaimana sih ceritanya, kemudian sedikit lah kita flashback ke sejarah awalnya dulu. Kan kalau nggak salah ini sudah 30, hampir kemarin ulang tahun ya? 39 tahun. Bagaimana Bro Umbu yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat? Jadi Floba Mora Bali ini sudah sejak 1985. Sudah sejak 1985 didirikan oleh sesepuh-sesepuh kami yang dulu berada lebih dulu di Bali. Kemudian organisasinya terus bertumbuh dan berkembang dari hanya kelompok kecil gitu ya, kelompok suka duka atau kelompok duka suka ya, urusan-urusan kekeluargaan gitu, bagaimana saling menopang, saling membantu di daerah rantau. Kemudian bertumbuh hingga sekarang ya menjadi organisasi yang tetap semangatnya adalah semangat kekeluargaan, tapi dikelola dengan cara-cara organisasi modern hari ini. Oh, jadi kami punya ADRT-nya, punya sistem keanggotaan digital, lalu kepengurusannya juga ya seperti organisasi-organisasi lainnya. Ada pemilihan-pemilihan secara demokratis begitu. Betul. Oke, Bro, berarti ini berawal dari memang betul ya, mereka ini dalam bahasa kita mereka perantau. Diaspora lah kalau bahasa kerennya, diaspora dari Nusa Tenggara Timur. Betul. Dari 22 kabupaten kota itu mereka merantau kemari. Ini pendahulu lah, ini sesepuh-sesepuh kita dulu lah ya. Datang ke Bali, kemudian mereka memang ada yang profesi pekerja, profesi mungkin TNI, ASN juga TNI begitu ya. Ada yang guru cukup banyak. Akhirnya memang mereka menetap lama berdomisili di Bali. Ada inisiatif untuk berawal dari secara keluargaan, mungkin arisan, ngopi bareng arisan gitu ya. Akhirnya bertemu sebulan sekali kan. Baik. Dan ini masih terus ya sampai 39 tahun? Berjalan terus. Unit-unit kami masih rutin ada. Memang setiap unit itu punya karakteristiknya masing-masing ya. Ada mereka tetap menjalankan fungsi-fungsi kekeluargaan itu. Jadi bagaimana bisa berkumpul bersama dalam sebulan. Nah, dalam pertemuan itu mungkin ada arisan gitu. Juga ada unit kami seperti Wamesu misalnya, dia punya semacam program tali kasih. Jadi semacam program ya mirip-mirip asuransi untuk anggotanya itu ada. Jadi bertumbuh. Setiap unit ini bertumbuh dengan karakteristik dan dan dinamika dari paguyuban itu sendiri. Gitu. Berarti ini tersebar juga di 9 kabupaten kota sebali? Atau bagaimana? Memang kalau sekarang anggota kita sebali, namun terkonsentrasi itu cukup banyak di Denpasar dan Badung. Denpasar dan Badung. Nah, ada juga di Tabanan. Di Tabanan itu kami bikinkan sendiri karena aksesnya dari Denpasar juga kalau ada apa-apa cukup jauh. Nah, di Tabanan itu ada Floba Mora Tabanan juga yang kami menjadi salah satu unit dari kami gitu. Oke. Mora Tabanan. Nah, ini memang sekarang Gianyar pun teman-teman yang ada di Gianyar pun sedang menginisiasi Floba Mora Gianyar. Nah, semoga ini bisa lancar juga. Iya, jadi kemungkinan di sana pun ada warga NTT yang menetap di kabupaten-kabupaten ini. Ada. Oh, okay. Jadi memang
apa ya, cirinya atau syaratnya adalah mereka adalah memang asli dari sana atau bagaimana? Nah, Siapa yang mau bisa jadi di Pulau Bamora ini? Kalau pertama saya mau menjelaskan dulu ada 4 kriteria atau karakteristik warga Pulau Bamora Bali. Oke, Pulau Bamora Bali. Yang pertama, yang sudah generasi kedua atau ketiga di Bali. Nah, seperti saya, karena yang datang ke Bali dulu adalah orang tua saya pada tahun 80-an. Nah, saya sudah lahir di Bali. Oh, lahir di Bali? Saya lahir 85, sudah di Bali, di Aben Semal. Nah, saya ini salah satu dari kelompok yang sudah lahir di Bali. Artinya sudah generasi kedua. Bahkan ada yang sudah generasi ketiga, yang orang kakeknya dulu sudah ke Bali kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada warga kita yang puluhan tahun datang ke Bali, entah untuk bekerja atau dulunya untuk kuliah. Kemudian sampai hari ini tinggal di Bali. Ada juga yang akhirnya pasangannya adalah orang Bali. Itu ada juga beberapa. Nah, ini mereka sudah lebih lah dari 20 tahun di Bali. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah orang-orang yang kurang lebih dia sekitar 5 tahunan di Bali. Siapa mereka? Mereka ini adalah adik-adik mahasiswa, itu biasa kan tidak lebih dari 5 tahun. Dan juga yang sedang tugas kerja di sini. Itu juga kan biasanya tidak lama akan pindah lagi. Nah, itu ada juga karakteristik warga seperti itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini ada warga yang musiman. Yang bisa 6 bulan, bisa setahun, atau bisa saya rasa tidak lebih dari 2 tahun ya selama ini yang kita amati. Nah, ini teman-teman kita yang hari ini karena pembangunan di Bali sangat masif, mereka hari ini ada di bedeng-bedeng proyek sebagai pekerja. Oh, pekerja-pekerja. Nah, mereka ini sifatnya lebih musiman gitu ya. Iya. Oh, jadi ada empat kriteria itu. Nah, yang 1 sampai 3 itu tadi biasanya bisa dia tergabung di Pulau Bamora, bergabung dengan unit-unit kita, karena dia bisa mendaftar, tapi unit-unit kita ini harus memverifikasi. Karena kita mau yang menjadi anggota Pulau Bamora ini adalah orang yang mau guyup, mau terlibat aktif dalam urusan duka suka paguyuban. Dia tidak hanya mendaftar, kemudian tidak pernah kelihatan gitu. Tapi dia harus mengguyup. Jadi kita setiap unit kami itu punya juga metode verifikasi anggotanya. Kalau mendaftar, siapapun bisa mendaftar. Yang dari NTT, bahkan kita minta untuk mereka mendaftar. Tapi untuk dia menjadi anggota, tetap ada metode verifikasi yang dilakukan oleh unit-unit kami. Oke, jadi unit-unit ini mewakili kabupaten tadi ya, Bang, kalau nggak salah ya? Kabupaten, jadi, kota, dan kesukuan ya kan? Kesukuan. Jadi misalnya saya datang dari mana? Misalnya Saya dari Sumba Timur. Dari Sumba Timur. Berarti saya harus mencari, atau saya harus lapor dulu ke Sumba Timur, ke koordinator Sumba, apa itu tadi ya? Jadi ada 2 metode. Kalau saya datang dari Sumba Timur ya ke sini, satu mencari komunitasnya. Komunitas Sumba Timur, kan di situ ada pengurusnya. Nanti di ketua Sumba Timur itu namanya di sini Hikmas. Ketua Hikmas itu kan punya lagi ketua-ketua subunit yang biasanya adalah representasi kecamatan-kecamatan. Nah, itu bisa bertemu dengan teman-teman ini kemudian terdaftar. Dan mereka kan akan ada metode sendiri nanti, entah itu kegiatan untuk bertemu kan. Nah, tapi di era sekarang, di tahun sensus Pulau Bamora Bali tahun 2024 ini, saya buka juga kanal digitalnya. Jadi ada website namanya puaubamorabali.info. Nah, di situ ada barcode dan ada tombol yang bisa digunakan oleh warga yang baru datang untuk mendaftar. Nah, dia mendaftar nanti akan masuk di satu database kami, yang kemudian database itu akan masih di ruangnya Pulau Bamora. Nah, saya akan teruskan, misalnya yang pendaftar dari Sumba Timur, saya akan teruskan ke pengurusnya Sumba Timur. Ke Flores Timur, saya teruskan ke Flores Timur. Nanti mereka silahkan. Jadi kita ada 2 metode sekarang. Ada metode offline-nya, tapi ada metode online-nya. Karena kami menyadari generasi muda hari ini generasi muda yang hybrid. Tidak lagi hanya terpaku di satu metode. Iya. Jadi ada verifikasi. Ada verifikasi. Sebelum mereka masuk anggota. Ya, itu yang... Berarti syaratnya KTP dong ya? Atau keterangan resmi? Seharusnya siapapun yang datang ke Bali pasti harus ada KTP kan? Karena dia kan melalui moda transportasi. Iya, kan untuk menunjukkan bahwa saya memang orang Sumba Timur gitu. Saya memang Sumba ini kan. Betul. Karena dia harus masuk ke sana kan. Satu bisa KTP, ada juga konteks misalnya dia sebetulnya orang Sumba Tengah, tapi KTP-nya Sumba Timur karena orang tuanya Sumba Timur misalnya. Yang kayak begini-begini dia bisa memilih. Dia bisa memilih, nanti lagi unitnya akan verifikasi. Yang penting prinsipnya memang data personal dia itu memang
asli dari sana. Betul. Kemudian itu yang menjadi syarat mutlak kita Ya. data, itu yang akan diverifikasi Ya. kan. Kami biasanya menyebut warga Pulau Bambora ini sebagai warga Bali asal atau keturunan NTT. Asal Nah, dan atau dan keturunan. atau keturunan NTT. Oke, menarik. Nanti kita akan mengerucut lagi ya, Bung Umbu. Jadi memang ini lagi viral lah di mana-mana terkait. Saya tidak tahu justru ini membuat Pulau Bambora-nya menjadi besar atau sebetulnya dia terusik juga. Siapakah mereka ini? Ya. Nah, saudara jangan kemana-mana. Kita lanjutkan. Kita ingin mengetahui sebetulnya apa sih permasalahan yang terjadi dan siapakah mereka ini setelah yang satu ini.